Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Rosalita dengan NIM 17650-168. Saya akan melanjutkan materi tentang pertemuan 7, yaitu fase desain dalam manajemen proyek. Baik, langsung saja. Aktivitas utama dalam fase desain adalah membuat top dan medium level dari sistem dan mendokumentasikannya dalam spesifikasi desain. Aktivitas kedua dimulai dengan melakukan rencana tes penerimaan atau ATP. ATP adalah sebuah dokumen tes yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan seluruh fungsi sistem kepada user pada fase penerimaan. Terdapat dua langkah dalam mendesain software, yaitu pertama, bagilah sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional. Kedua, hubungkanlah komponen-komponen tersebut. Selanjutnya, desain yang terstruktur. Tujuan dari desain yang terstruktur adalah memecah sistem menjadi sebagian yang lebih kecil, teratur, dan mudah untuk dibangun. Desain top down. Masing-masing komponen utama atau kontak dalam TLD dipecahkan menjadi subbagian dimulai dengan level teratas, kemudian ke level berikutnya, dan seterusnya. Selanjutnya, desain bottom up. Pada kasus tertentu, mungkin akan lebih mudah mendesain dengan menggunakan pendekatan dari level bawah rendah ke level atas. Selanjutnya, pertukaran desain tingkat atas. Umumnya banyak tingkat desain atas yang dapat mencapai atau memperoleh hasil yang sama dalam sebuah sistem software. Contohnya, desain tingkat atas. Salah satu cara untuk memecahkan sistem ABC ke dalam komponen-komponen utama. Keputusan untuk membangun diri sendiri atau membeli merupakan keputusan yang khusus. Ada keuntungan dan kerugian pada setiap kombinasi dari item yang dibangun maupun yang dibeli. Semakin banyak paket program yang akan dibeli, semakin berkurang pemrograman yang harus Anda lakukan. Keputusan untuk membeli paket program lebih mudah dibandingkan harus membuat sendiri, akan tetapi lebih mahal dan umumnya kurang efisien dibandingkan dengan program tertulis biasa yang sama. Selanjutnya itu prioritas desain. Pemilihan TLD Anda akan berpengaruh hal-hal sebagai berikut. 1. Biaya sistem. Kedua, waktu yang diperlukan untuk membangun sistem. Ketiga, itu sifat mudah dipakai, kinerja, ukuran sistem, kehandalan, dan kemampuan modifikasi. Selanjutnya itu desain tingkat menengah. Setelah TLD terpilih, kita harus membagi masing-masing fungsi atau komponen utama menjadi beberapa fungsi atau komponen. Jika akan lihat bagaimana tersebut dilakukan untuk penggabungan sistem perusahaan basket living, diawali dengan memberi nomor setiap komponen utama pada TLD. Desain top down ini mulai dengan kontak menu. Diasumsikan bahwa komponen ini dipanggil ketika seluruh sistem dimulai dan menampilkan sebuah menu utama ke bagian register. Selanjutnya yaitu subfungsi menu komponen. 1. Memulai sistem dan menampilkan main menu. Kedua, menangani perpindahan mouse, menangani perpindahan tombol pada mouse. Keempat, pindah ke menu inquiry, update, warehouse, atau report ketika dipilih. Kelima, menangani kesalahan-kesalahan seperti pada online help message untuk seluruh sistem. 6. Mematikan sistem jika quit dipilih. Level terendah dari bagian suatu menu menggambarkan modul. Sebuah modul adalah bagian terkecil dari dites atau dikompilasi.
Aturan penamaan. Modul diberi nama untuk menunjukkan sistem, fungsi, dan subfungsi yang diperlukan. Aturan penomoran. Pada setiap kontak disusun dengan aturan sebagai berikut. Pada tiap-tiap terendah, tambahkan sebuah titik dan angka bulat untuk nomor yang terletak di atas kotak. Angka bulat tersebut diurutkan dari kiri ke kanan. Kamus desain. Modul kamus berdasarkan urutan angka sesuai dengan nomor komponen, diberikan nama yang tetap dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Selanjutnya yaitu modul terstruktur atau sejauh mana Anda dapat mencarinya. Sebuah modul berstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berfungsi sepenuhnya sebagai fungsi tunggal. 2. Ukuran kecil. 3. Dapat diprediksi. Selanjutnya itu desain file. Dapatkan kinerja yang sesungguhnya. Anda mulai mendesain file dengan melihat hasil fase analisis kebutuhan dan desain level atas yang sejauh ini dihasilkan. Selanjutnya mengoptimalkan file atau optimizing file. Langkah selanjutnya adalah mengoptimalkan file disk dengan mengurangi kerangkapan file dan file pada student file. Jika banyak siswa mempunyai alamat yang sama seperti perusahaan yang sama, file alamat akan terulang. Selanjutnya mengoptimalkan sejumlah variabel item. Dalam student file ada 2 file, informasi CRS no dan PYMNT. Dengan menggunakan untuk masing-masing kursus dari siswa yang mendaftar dengan cara yang sama, diulang file atau file script atau file course. Hal ini dapat diatasi dengan membuat program yang menggunakan file yang mempunyai ukuran yang berubah-ubah. Selanjutnya, file history. Berbicara masalah ini dengan mendefinisikan sebuah file student history. Dan setelah seorang siswa mengambil sebuah kursus, recordingnya dipindahkan dari file student ke file history. Pengujian desain file. Pada desain ini, setiap permintaan kebutuhan yang melibatkan akses data harus diproses dengan desain file. Hal ini menandakan perkembangan selanjutnya. Selanjutnya, sistem manajemen data relasional. Pada bagian ini kita mengasumsikan bahwa Anda mendapatkan sebuah record dari sebuah file yang mengandung sebuah kunci. Dalam kenyataannya harus terdapat DBMS untuk memenuhi hal. Selanjutnya, keuntungan dari analisis dan desain yang terstruktur. Mengurangi jumlah kesalahan. Tabel statistik berikut ini diambil dari survei TRW untuk proyek terbesar. Untuk memastikan bahwa produk-produk DIC, baik software maupun hardware-nya benar-benar bebas dari virus. Selanjutnya itu proses desain. Tim desain memilih orang-orang terbaik untuk tim desain. Tim desain yang baik tidak perlu orang yang menguasai bahasa pemrograman. Mereka haruslah orang yang dapat mengkonsep semuanya. Hindari orang-orang yang selalu menginginkan kesempurnaan dalam tim desain. Selanjutnya itu dokumentasi teknik. Pertimbangkan hal-hal berikut ketika menulis dokumentasi teknik. 1. Gunakan bahasa yang formal dan tepat. 2. Gunakan gambar, diagram yang berstruktur dan yang sejenisnya. 3. Buatlah gambar dari desain menjadi jelas pada beberapa halaman pertama, kemudian uraikan. 4. Cobalah untuk konsisten pada grafik-grafik dan struktur kalimat. Standar ketentuan pada waktu desain yaitu: pertama, beberapa ketentuan desain, format, struktur diagram modul, dan kaidah penanaman variabel
ini digunakan untuk sebuah sistem yang rendah. Kedua, yaitu parameter yang mendahului rincian perintah panjang format atau tipe. Ketiga, penanganan kesalahan. Setiap modul melewati keahlian di mana kesalahan muncul dan nomor kesalahan tidak ditantangani. Selanjutnya yaitu menguji desain. Ketika desain telah diselesaikan, semua harus berjalan dengan benar. Maksudnya adalah menjamin hal-hal seperti berikut ini. Semua keperluan spesifikasi fungsi sudah ketemu, desain mudah diprogram dan dipelihara, dapat mengimplementasikan secara dengan waktu dan anggaran. Selanjutnya itu merubah permintaan sesuai dengan desain. Beberapa desain yang rinci akan selalu membawa dan perubahan permintaan. Anda harus kembali kepada user sekarang dan meyakinkan user bahwa dia tidak benar menginginkan apa yang diminta sebelumnya. Selanjutnya, perencanaan penerimaan. Meskipun penerimaan adalah tahap dan bab tersendiri nantinya, perencanaan penerimaan dapat dimulai setelah disalin level menengah dikerjakan. Selanjutnya yaitu desain siap pakai. Ketika hendak mengambil keputusan di antara beberapa pendekatan teknis terhadap suatu masalah, lebih mudah mengambil keputusan dengan meminta pendapat orang lain. Adakan pertemuan dengan beberapa ahli melakukan TLD siap pakai. Tujuan dari pertemuan itu adalah TLD yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.